Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riki Oktana Putra dengan NIM J1E121001. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyampaian informasi obat mengenai cara penggunaan diskus yang baik dan benar. Nah, sebelumnya, teman-teman apakah tahu apakah itu diskus? Mungkin boleh aku tunjukin ya di sebelah aku. Nah, ini adalah salah satu contoh sediaan dari diskus. Nah, perlu kita ketahui semuanya bahwa diskus ini atau lebih disingkat sebagai DPI atau bentuk sediaan dry powder inhaler merupakan suatu jenis alat inhalasi untuk menghantarkan obat-obat ke saluran pernapasan melalui kehirupan udara. Namun tidak menggunakan propellan seperti inhaler aerosol ataupun turbohaler dan nebuhaler dan berbagai jenis inhaler lainnya, yang dimana dalam bentuk serbuk kering yang dihirup melalui perangkat inhalasi. Contohnya, yakni yang bisa saya tunjukkan tadi, itu adalah contohnya nama obatnya adalah Seretide Diskus, yang dimana kandungan di dalamnya ada salmeterol sinavoat dan fluticasone propionat. Nah, yang dimana Seretide Diskus ini merupakan obat asma yang mengandung obat golongan beta agonis yakni salmeterol dan propionate fluticasone sebagai kortikosteroid untuk mengobati asma, bronkitis, PEP, dan juga PPOK. Bekerja dengan cara memperlebar larut saluran udara di paru-paru sehingga udara dapat mengalir masuk keluar masuk dari paru-paru dengan lancar. Nah, untuk Seretide Diskus ini perlu diingat harus sesuai dengan petunjuk dokter ya. Nah, kemudian Seretide Diskus ini juga disebut sebagai equahaler, yang dimana suatu alat yang dimana penggunaannya diberikan melalui saluran nafas melalui hidung ataupun mulut, tapi bentuknya dalam zat kering. Nah, selanjutnya aku akan tunjukkan bagian-bagian dari Seretide Diskus. Nah, bisa kalian lihat bagian-bagian dari Seretide Diskus ini sendiri, yang dimana terdiri atas dose counter, kemudian ada thumb grades, kemudian ada slide penutup luar, kemudian ada mouthpiece, dan juga ada sling tuasnya. Nah, kemudian untuk diskus ini sendiri yang dimana biasanya digunakan untuk penderita asma akut. Nah, kemudian apa saja tips penggunaan ataupun cara-cara penggunaan diskus ini? Nah, biar aku kasih tahu, yang pertama kita harus mencuci tangan hingga bersih sebelum menggunakan aquahaler. Kemudian, pegang diskus pada satu tangan. Letakkan ibu jari tangan yang lain untuk membuka klep. Aku akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan Seretide Diskus. Nah, jadi kemudian kita buka terlebih dahulu aquahalernya dengan menekan ibu jari kanan sampai ke bagian daripada mulut aquahalernya. Nah, sehingga nanti Seretide Diskusnya akan keluar. Kalau teman-teman lihat bisa dilihat di gambar seperti ini ataupun seperti ini. Nah, yang ketiga, dorong klep pada tahan dan juga tahan tuas aquahaler. Dorong semaksimal mungkin sampai berbunyi klik dan kaca penutup mouthpiece-nya terbuka. Kemudian kita bernafas secara inhale terlebih dahulu dan juga kita exhale sebanyak mungkin. Kemudian letakkan aquahaler mulut aquahaler tersebut atau mulut mouthpiece-nya tadi di bibir, tepat di atas bibir atas dan juga bawah, tanpa mengenai gigi. Kemudian hisap, lalu tarik nafas dalam-dalam, namun jangan melalui hidung. Caranya seperti ini. Nah, cara yang aku tunjukkan tadi adalah ketika selesai kita menghisap aquahaler tersebut. Nah, ketika obatnya sudah masuk, nah kita akan melepaskan aquahaler dari mulut. Jadi kita akan menahan napas selama 10 detik ataupun 5 detik dan bernapas
dengan secara perlahan dengan membuka permukaan mulut. Nah, perlu diingat bahwa sebelum penggunaannya ada meteran dosnya. Jika yang masih baru itu biasanya sampai di angka 50. Namun jika sudah mulai angka 20 ataupun sudah merah, maka itu menandakan diskus akan segera habis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penggunaan diskus ini hanya berlangsung saat asma kalian akut saja. Nah, kemudian setelah kita menggunakan inhaler tadi, kita harus berkumur-kumur dengan air bersih, lalu dibuang agar tidak ada sisa zat aktif yang tertinggal di mulut, agar tidak terjadinya berupa efek samping seperti tumbuhnya sarewan dan lain sebagainya yang kita tidak inginkan. Nah, tips penggunaannya itu sendiri, kita menggunakan aqualer ini hanya untuk kita diri sendiri, tidak bisa kita sharing kepada orang lain. Kemudian jauhkan dari jangkauan panik. Kemudian jangan menggunakan lebih dari dosis yang dianjurkan. Hindari juga penyebab dari timbulnya asma kita itu sendiri, dan selalu bawa obat ini kapanpun, serta selalu perhatikan cek kapan tanggal kadaluarsa dari diskus tersebut. Nah, kemudian setelah memakainya kembali, kita bisa menutup pada bagian tuasnya tadi. Nanti dia akan menutup sendiri pada bagian mulut mouthpiece-nya, sehingga kita hanya menutup bagian luarnya saja sampai bunyi klik. Nah, maka ia akan tertutup, dan kita ketika akan buka kembali, kita hanya membuka sama seperti tadi, maka mouthpiece-nya juga masih tutup. Kita akan membuka tuas yang kedua, dan caranya bisa kita ulang. Kemudian apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan aquahaler diskus ini, yang dimana tidak membuka tuas aquahaler ketika digunakan, sehingga obatnya tidak akan keluar. Kemudian cara menghirupnya jangan pelan dan lemah, karena bisa saja obatnya tidak akan terhirup sesempurna mungkin, karena sebagian obat masih tertahan ataupun tersangkut ataupun terhambat di bagian mulut, sehingga penyampaian obatnya tidak maksimal. Kemudian tidak menahan nafas saat menghirup, karena tujuannya adalah supaya kita menarik obat tersebut masuk ke dalam paru-paru. Kemudian pasien biasanya menutup bagian mulut aqualernya hingga basah. Nah, sehingga hindari dari penggunaan air liur, ataupun misalnya sedang produksi air liur sedang tinggi, maka boleh dikeringkan terlebih dahulu sebelum pemakaian mouthpiece-nya agar tidak terkontaminasi nantinya untuk penggunaan berikutnya. Kemudian untuk perbedaannya ini sendiri, membersihkan dan juga menyimpan diskus, cukup gunakan tisu kering saja atau kain kering, dan simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dan di tempat kering. Dan juga gunakan selalu dosis sesuai dengan anjuran dokter. Nah, jika kalian mengalami roid alergi setelah penggunaan, kalian bisa berkonsultasi dengan dokter. Sekian dari penyampaian aku mengenai cara penggunaan diskus yang baik dan benar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.